Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Rini Apriani, saya Ila Wilwat, dan saya Nining Komaria. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rini, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar baik. Oke, baik ya keadaannya. Sedang sibuk apa ini hari ini? Kebetulan di sekolah menghadapi kegiatan asas Bu pada tanggal 4 Desember hari Senin. Oke, udah mulai asesmen lagi ya Bu ya. Nah, rencananya hari ini Ibu mau melakukan coaching ya terhadap Ibu Ila? Iya, insya Allah Bu sudah berencana dengan Bu Ila hari ini ngajak ketemuan, kita mau ada kegiatan coaching hari ini. Oke, baik Ibu. Pada saat Bu Rini nanti melakukan coaching terhadap Bu Ila, ada beberapa hal yang akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian ya Bu ya. Yang pertama yaitu sesuai dengan alur tirta. Yang kedua respon jawaban sesuai coach ya. Yang ketiga pertanyaan berbobot sesuai kata kunci. Yang keempat adalah prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Oke. Baik Ibu. Nah sekarang saya ingin bertanya nih sama Bu Rini, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat coaching nanti? Ya, baik Ibu, saya berencana pada saat coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kepada yang pertama kehadiran penuh Bu. Yang keduanya adalah kepada mendengarkan secara aktif dan nanti memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baiklah. Nah sekarang yang lebih spesifik lagi, apa yang akan dilaksanakan? Ya, lebih spesifik lagi mungkin kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah, kalau begitu apa indikator ketercapaian dari coaching yang akan dilaksanakan tersebut? Ya, indikator yang ingin dicapai pada coaching kali ini itu adalah ketika nanti coach sudah bisa mencari atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Bu. Oke, baik ya, sampai coach itu mendapatkan solusi sendiri ya dari masalahnya. Nah, baiklah Bu Rini, untuk kegiatan praobservasi hari ini dilakukan dicukupkan sampai di saat ini. Silahkan Ibu melaksanakan coaching kepada Bu Ila. Ya, baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Cuman memang saya saat ini sedang merasa kebingungan. Apakah boleh Bu saya bercerita kepada Ibu? Oh gitu, boleh Ibu dengan senang hati. Silakan Ibu untuk bercerita. Jadi begini Bu, saya ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengikuti lomba mengajar tingkat kecamatan. Tetapi saya rasa saya kurang begitu semangat ya Bu ya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Oh jadi gitu, Ibu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan, tapi Ibu kurang bersemangat. Nah kira-kira penyebabnya apa Bu? Iya Ibu, saya merasa kurang percaya diri Bu. Baik-baik, jadi tujuan pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah Ibu ingin bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa kepercayaan pada diri Ibu, itu mungkin ya? Iya betul Ibu, seperti itu. Jadi di sini Ibu belum memiliki rasa percaya diri dan mungkin Ibu bisa jelaskan ketika Ibu masih kurang percaya diri itu untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan seperti apa Bu? Iya Ibu, karena saya merasa saya kurang pantas Ibu untuk mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah di tahun sebelumnya saya mengikuti perlombaan sejenis, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi saya malu kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada teman-teman kalau sampai saya tidak sesuai harapan lagi Bu. Baik. Saya paham dengan perasaan Ibu sekarang. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu kemampuan mengajar yang sudah Ibu miliki itu seperti apa, Bu? Saya paling senang ketika melihat murid-murid antusias dengan pembelajaran yang saya sajikan, Bu. Sebetulnya saya pernah mengajar dengan menggunakan berbagai aktivitas. Contohnya dengan menggunakan games. Saya juga pernah mengukur ketinggian
dengan aplikasi handphone, terus mencari referensi dengan menggunakan Chromebook juga. Setelah itu membuat alat peraga baga nilai tempat dan melakukan pengukuran dengan menggunakan berbagai fasilitas di sekolah. Nah, selain itu saya juga pernah melakukan pembelajaran dengan bermain peran, Ibu. Wah, kalau menurut saya itu sudah luar biasa sekali, Bu. Itu sudah bisa menjadi bekal Ibu dalam rangka mengikuti kegiatan lomba. Nah, sekarang kira-kira tantangannya apa yang Ibu hadapi untuk kembali membangkitkan rasa percaya diri Ibu? Saya merasa grogi, Bu, kalau tampil mengajar di hadapan umum. Oh, jadi nervous mungkin, Bu, ya, gitu. Jadi, nah sekarang menurut Ibu, hal apa yang membuat Ibu lebih rileks, nanti bisa lebih santai, bisa lebih tenang, ya sebelum Ibu melakukan sesuatu hal yang membuat Ibu tegang gitu atau menegangkan? Biasanya mungkin bisa dengan relaksasi, Bu, ya, seperti mengatur napas dengan melakukan tarik napas perlahan melalui hidung dan mengeluarkannya perlahan juga melalui mulut. Hal tersebut bisa dilakukan sampai 3 kali. Berlatih sebelum berdoa, terus selalu berpikir positif dengan membayangkan hasil yang diinginkan. Setelah itu mungkin berkonsultasi dengan seseorang yang berkompeten, terus membangun kekuatan mental kalau saya pasti bisa dan melepaskan rasa takut, Ibu. Iya. Saya setuju, Bu, dengan yang Ibu sampaikan. Itu beberapa hal yang bisa membuat kita mungkin sedikit rileks ya dengan ketegangan-ketegangan kita. Nah, dari sekian banyak itu, hal mana yang sudah Ibu lakukan, Bu? Saya sering melakukan relaksasi pengaturan nafas, Bu. Nah, sekarang kira-kira apa yang Ibu butuhkan nih agar Ibu memperoleh kembali rasa percaya diri untuk mengikuti perlombaan Saya ini? pikir dengan pengelolaan diri dan tentunya dengan persiapan yang matang, ya, Bu, ya. Iya. Oke, Bu, baik. Nah, sekarang rencana ke depannya, Bu, Ibu agar Ibu lebih percaya diri itu untuk mengikuti lomba, hal seperti apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membantu saya membuat perencanaan pembelajaran yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih mengajar di depan cermin supaya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk mengajar di depan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang lainnya. Saya juga akan meminta umpan balik, saran dan masukannya agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Terus saya juga akan melakukan pengelolaan diri dengan cara relaksasi pernapasan. Saya akan berpikir positif untuk membayangkan hasil yang diharapkan dan membangun mental kalau saya pasti bisa melakukannya, supaya saya lebih percaya diri dan supaya hilang rasa trauma saya atas ketidakberhasilan saya waktu dulu ikut perlombaan mengajar, Bu. Oh, iya. Bagus sekali, Bu. Saya yakin ini rencana yang bagus dan nanti akan membuat rasa percaya Ibu juga semakin muncul kembali ya. Nah, sekarang apakah Ibu sudah yakin untuk mengikuti perlombaan mengajar di tingkat kecamatan? Insya Allah, Bu, saya sekarang yakin untuk bisa mengikuti lomba ini. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan memulai tindakan tersebut? Karena waktu lombanya hanya tinggal 1 minggu lagi ya, Bu, ya. Artinya memang saya harus segera melakukan perencanaan. Insya Allah saya akan memulainya besok, Bu. Iya. Nah, bagus, lebih cepat lebih baik, Bu, ya. Nah, menurut Ibu indikator keberhasilan dari perlombaan ini apa? Ketika rasa percaya diri saya sudah muncul dan ketika saya sudah tidak merasa grogi lagi ya, dan ketika trauma masa lalu saya berkurang. Oke, saya setuju, Bu, dengan hal itu. Nah, semoga dalam persiapan lomba nanti berjalan dengan lancar ya, Bu, ya, dan Ibu akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam mengikuti lomba ini dan sukses. Nah, selanjutnya komitmen Ibu terhadap lomba ini apa? Komitmen saya untuk kegiatan kali ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh, Ibu, dan saya juga akan berlatih setiap hari setelah pulang sekolah. Mudah-mudahan yang saya ikhtiarkan bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah, Bu. Baik, Bu, saya sangat setuju dengan komitmen yang Ibu buat. Semoga aja, Bu, ya, terus dan komitmen ini bisa mendukung Ibu untuk mencapai apa yang Ibu inginkan. Ya, mungkin itu, Ibu. Ya.
Baik Ibu, nanti saya kabarkan kembali ya hasil dari rencana tadi. Terima kasih banyak Bu ya telah membantu saya. Iya, sama-sama, saya tunggu kabar baiknya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Halo, gimana Bu Rini? Iya, alhamdulillah Bu, tadi Iya. prosesnya sudah selesai. Sudah selesai coaching dengan Bu Iya, Ila. alhamdulillah, Oke, Bu, ya. iya saya perhatikan tadi juga sungguh luar biasa ya Bu ya. Baiklah, sebelum penutup, Ya. saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi ya. Nah, sekarang apa saja yang sudah didapat oleh Ibu Rini pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah Ibu, setelah kegiatan coaching tadi, saya sudah berusaha Bu melakukan coaching dengan merujuk kepada alur tirta sesuai dengan urutannya, dan alhamdulillah tadi coach saya sudah berhasil untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Jadi ya saya rasa mudah-mudahan indikatornya sudah tercapai Bu ya. Oke, Iya. baik Bu Rini, iya. Sesuai dengan hasil yang saya amati tadi, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya, dan sudah mengarah untuk mencapai rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab coach agar rencana yang sudah dibuat bisa mencapai hasil yang sangat diharapkan. Tadi Ibu juga sudah fokus terhadap coach sendiri, mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach. Oke, nah Ibu, apa kompetensi yang diinginkan, yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching tadi? Ya, baik Bu, kalau tadi saya berusaha ya merujuk kepada alur tirta, dan mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan coaching sesuai dengan alur tinta yang lebih maksimal lagi. Oke, baiklah Ibu. Kita berharap ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan secara sebenar-benarnya ya Bu ya. Amin, Bu. Dengan melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ila. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Ila baik. Bu Ila gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah. Ibu ya. akan melakukan coaching terhadap coach Ibu ya? Betul. Oke, pada saat Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya amati. Baik. Ada Ibu. rubriknya. Yang pertama itu sesuai dengan alur tirta. Iya. Yang kedua itu pertanyaan yang disampaikan berbobot sesuai dengan kata kunci. Yang ketiga itu respon atau jawaban dari coach sesuai dengan pertanyaan coach. Yang keempat itu harus menanamkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Nah Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu Ila, tentang coaching yang akan saya lakukan terhadap Ibu Rini, yaitu mengenai kompetensi yang akan saya kembangkan itu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, gitu Bu. Kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik, untuk yang lebih spesifik lagi, yang saya akan kembangkan itu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Nah, ketika Ibu akan melakukan coaching, pasti ada indikator ketercapaiannya Bu ya. Nah, Oke, baik. apa indikator ketercapaian dari coaching yang akan Ibu lakukan kali ini? Saya berharap bahwa si coach saya itu mendapatkan solusi dalam permasalahannya yang sedang dihadapinya gitu Bu. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, saya doakan semoga ketika Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin, terima kasih Bu Ila. Assalamualaikum Bu Rini, Ya. apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, insya Allah kabar baik. Oke, iya. Kira-kira ada apa nih Bu Rini janjian dengan saya hari ini? Iya.
Ini saya lagi sedikit bingung Bu, dan juga mungkin ada sedikit ketidaknyamanan yang saya rasakan akhir-akhir ini. Akhirnya saya boleh nggak saya cerita sama Ibu? Baiklah, kira-kira apa yang membuat Bu Rini tidak nyaman sehingga Iya. sangat meresahkan gitu Sangat akhir-akhir ini? meresahkan, oke. Gini Bu, saya itu sekarang merasa agak bingung dan kurang nyaman. Saya di sekolah sedang menghadapi suasana pekerjaan yang kurang enak Bu, kerasa kurang nyaman aja gitu Bu. Ya, Oke, baiklah. Jadi tujuan Bu Rini bertemu dengan saya hari ini akan membahas tentang mencari cara bagaimana supaya Bu Rini itu nyaman gitu ya di tempat kerja. Iya, karena memang yang itu yang saya rasakan sekarang gitu Bu. Ya. Oke, iya. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Oke, menurut tadi awal pembicaraan Bu Rini bahwa akhir-akhir ini Bu Rini merasa kurang nyaman ya. Iya. Oke, nah kira-kira kenapa gitu ya Bu Rini sampai bisa merasa tidak nyaman bekerja dengan rekan satu bidang Ibu? Iya, baik Bu. Jadi saya merasa akhir-akhir ini rekan saya itu sudah mulai kurang respect Bu terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya gitu Bu, sehingga kita menjadi keteter sementara deadline pekerjaan itu harus segera diselesaikan gitu Bu. Iya. Oke, baik. Sekarang saya paham setelah Ibu menjelaskan tadi ya. Bagaimana perasaan Ibu, bagaimana rasanya bekerja menyelesaikan pekerjaan sendiri tanpa bantuan oleh teman-teman, tanpa dorongan teman-teman ya, tanpa respect dari rekan kerja itu. Sepertinya rekan kerja Ibu tuh sudah tidak peduli sama Ibu. Nah, sekarang kira-kira apa yang Ibu harapkan, bentuk kerjasama yang bagaimana yang Ibu harapkan dari rekan kerja? Sebetulnya ringan mungkin Bu ya. Yang saya harapkan itu dari rekan kerja saya itu kita jalin kerjasama yang baik, kita tahu tugas pokok fungsi kita masing-masing. Nah, setelah itu kita lakukan ya sesuai dengan tugas itu Bu. Jadi nanti tugas itu akan terasa ringan jika dikerjakan itu secara bersama-sama gitu. Oke, iya ya. Nah, berdasarkan penuturan Ibu, bekerja sama seperti itu bagus artinya ya. Sama-sama memahami tugas kita, oke, agar pekerjaan kita bisa cepat selesai. Keinginan Ibu tuh sudah luar biasa Bu, dengan semangat Ibu juga sangat tinggi sekali. Jadi kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi untuk mengembalikan suasana bekerja kembali menjadi nyaman itu Bu? Ya. Tantangannya mungkin salah satunya mengembalikan kembali mood bekerja dari rekan saya itu Bu. Mungkin saya harus lebih mendekati beliau. Kira-kira mungkin apa nih yang menyebabkan beliau menjadi kurang mood dalam bekerja akhir-akhir ini gitu. Nah ya, menurut Ibu hal apa yang membuat Ibu lebih rileks ya dan nyaman dalam bekerja sama dengan rekan kerja Ibu? Iya. Yang pertama mungkin kita harus meningkatkan dulu jalinan komunikasi yang baik dulu Bu di antara saya dengan rekan kerja saya. Kemudian yang tadi itu kita memahami tugas pokok fungsi kita sehingga tidak salah job desk gitu Bu, tidak tertukar job desk kita gitu, dan kita juga saling menciptakan suasana bekerja yang rileks, yang nyaman, tenang gitu, sehingga pekerjaan pun bisa diselesaikan dengan baik Bu. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu tadi ya, bahwa hal-hal tersebut akan membantu kita, membantu Ibu untuk menciptakan kembali suasana yang nyaman dalam bekerja. Baik Ibu, kira-kira apa yang Bu Rini butuhkan agar Ibu memperoleh suasana bekerja yang nyaman dengan rekan kerja? Mungkin saya harus lebih meningkatkan pengelolaan diri saya Bu ya, dan kemudian mempersiapkan diri secara matang juga, dan yang paling penting mungkin tidak stres Ibu ya dalam menghadapi pekerjaan. Iya, itu sangat bagus ya Bu ya, apa yang kita lakukan itu. Nah, sekarang kira-kira rencana Bu Rini agar Ibu lebih dapat nyaman dalam bekerja dengan rekan kerja Ibu itu? Iya, saya punya rencana Bu yang insya Allah akan saya laksanakan. Itu yang pertama, mungkin saya akan menemui rekan kerja saya dulu Bu. Saya ingin mencoba untuk ngobrol dengan dia, mungkin menggali kira-kira hal apa yang membuat beliau akhir-akhir ini semangat bekerjanya menjadi menurun gitu, moodnya menjadi kurang baik gitu Bu. Dan setelah itu kita akan bertukar pikiran dan
Yang keduanya kita akan coba kembali meninjau job desk kita Bu, meninjau kembali tugas-tugas kita gitu ya, apa yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak harus kita kerjakan. Dan selanjutnya mungkin nanti kita juga akan minta bantuan Bapak Kepala Sekolah Bu, ketika nanti suatu saat kita memerlukan pemikiran dari beliau, kita berdua tidak bisa memecahkannya, kita bisa minta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, nah itu bagus sekali itu rencana Ibu ke depannya ya. Ternyata rencana Ibu itu luar biasa dan saya yakin Ibu mampu akan lebih baik lagi mendapatkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman itu ya, Ibu akan mendapatkan kenyamanan dalam ruang kerja Ibu. Nah sekarang apakah Ibu sudah yakin untuk bekerja kembali dengan nyaman? Insya Allah harus yakin Bu. Iya. Oke, alhamdulillah. Ibu, kapan Ibu akan memulai tindakan tersebut? Ya seperti yang tadi saya katakan, karena deadline pekerjaannya mendesak Bu, jadi saya harus melakukan ini secepat mungkin. Insya Allah besok Bu saya akan coba mulai temui rekan saya tersebut. Iya, Ya. bagus ya. Nah, sekarang indikator keberhasilan yang ingin Ibu Rini capai apa dalam permasalahan ini? Ya, ketika nanti saya sudah kembali menemukan kenyamanan yang dulu pernah saya dapatkan Bu ketika bekerja sama dengan rekan kerja saya. Itu mungkin saya anggap nanti saya sudah bisa berhasil gitu. Ketika saya sudah merasa nyaman kembali, saya rileks kembali bekerja dengan rekan saya. Ya, baik, saya sangat setuju dengan apa tindakan Ibu selanjutnya. Oke, mungkin apa masih ada lagi Bu Rini? Ya mungkin itu Bu, saya tinggal meningkatkan ini aja Bu, apa usaha saya mungkin nanti ya kembali bekerja sama dengan baik dengan rekan saya. Nah semoga nanti ada solusinya, ada pemecahan dari. Mudah-mudahan ya Bu ya, Insya Allah masalah itu tidak akan terpendam, pasti ada solusinya. Amin, tergantung amin. kita menyikapinya. Ya, Oke, semoga sukses Bu ya. Rini, selamat Ya, bekerja. Terima kasih Ibu atas Oke. masukannya. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Rini seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Rini tentang permasalahan yang sedang dihadapinya, dan saya mendapatkan bahwa dalam melakukan coaching tadi sudah menuju ke alur tirta dan menggali potensi coaching untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Oh, alhamdulillah. Baik Ibu, sesuai dengan hasil yang tadi saya amati Bu ya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab agar rencana yang sudah dibuat bisa mencapai hasil yang diharapkan. Baik. Tadi Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Nah, Ibu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Nah, baik Bu, saya itu ingin mendalami lebih dalam lagi alur tirta di dalam coaching itu ya Bu ya, supaya saya bisa menjalankan coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah Ibu, saya doakan mudah-mudahan Ibu nanti ke depannya lebih sukses seperti Amin, ya itu, Rabbal Alamin. mendapatkan sesuatu yang sesuai yang Ibu harapkan pada Amin. kesempatan coaching lain kali. Amin. Terima kasih Ibu Ila atas waktunya. Sama-sama, Baik, Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, kalau tidak salah hari ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coach ya dengan Bu Nini. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, sebelum masuk ke dalam tahap pelaksanaan kegiatan coaching, pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Bu, pada saat melakukan coaching nanti ada beberapa hal yang akan saya amati Bu, sesuai dengan rubrik penilaiannya.
Di antara yang pertama adalah bahwa coaching nanti itu harus berjalan sesuai dengan alur tirta, Bu ya. Dan yang kedua, pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian respon jawabannya itu harus sesuai dengan coach. Dan ketiga, keempat mungkin ya, prinsip coachingnya Bu, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Iya, baik Ibu. Nah sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam coaching kali ini? Pada kesempatan coaching kali ini Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi inti ya ketika saya melakukan coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Bu. Nah, dari kompetensi yang sudah ada tadi, nah mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu pertama itu mendengarkan aktif, dan yang keduanya mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik-baik. Nah, sekarang kita pindah ke indikator Bu ya. Ya, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching yang akan dilakukan hari ini itu apa Bu? Indikator ketercapaian atas coaching yang akan dilakukan pada hari ini, coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Jadi itu harapan kita ya. Semoga dari hasil coachingnya nanti coaching kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Amin. Baik Ibu, terima kasih untuk observasi kali ini. Sekarang saya persilakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Nining. Terima kasih Bu Ila. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ila, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, sehat. Terima kasih loh Bu Ila udah menyempatkan waktunya datang atas permintaan saya ini Bu. Mohon maaf udah mengganggu waktu Bu Ila ya. Alhamdulillah Ibu, saya senang bertemu dengan Ibu, dan alhamdulillah jika saya bisa membantu Ibu seperti itu. Oh ya Bu, ngomong-ngomong apa ya yang akan disampaikan kepada saya? Nah, oke, baiklah Bu Ila. Saya tuh punya permasalahan nih di sekolah. Karena tugas yang banyak gitu ya Bu ya. Tugas saya sebagai wakase kesiswaan di sekolah, sebagai sekretaris di IGPKHI, dan kemarin itu saya mencoba-coba untuk mengikuti tes calon guru penggerak Bu. Dan alhamdulillahnya saya lolos. Oh, alhamdulillah. Saya masuk, iya. Tapi ya ternyata setelah saya jalanin, tugasnya itu lumayan berat Bu Ila. Jadi memerlukan waktu, memerlukan ya pikiran udah pasti ya. Nah itu Bu Ila yang menjadi masalah buat saya. Baik Ibu, jadi tujuan pertemuan kita kali ini, Ibu ingin mencari strategi bagaimana agar segala kegiatan Ibu itu berjalan dengan baik. Iya. Seperti itu Ibu? Betul banget Bu Ila. Jadi saya tuh ingin bisa gitu ya Bu Ila ya, caranya bagaimana supaya semua kegiatan itu saya bisa menanganinya. Oke. Nah Ibu, apa tantangan Ibu untuk melakukan hal tersebut Bu? Mungkin tantangan saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut karena semua kegiatan itu merupakan untuk kemajuan sekolah Bu Ila, untuk kemajuan pembelajaran bagi peserta didik saya gitu ya. Contohnya yaitu dalam CGP, juga dalam inti yang paling utama wakase kesiswaan gitu Bu Ila. Nah menurut Ibu, kira-kira ada opsi solusi yang bisa dikerjakan tidak Bu? Mungkin kalau selama ini ya saya tuh gimana, seperti buntu gitu Bu Ila ya. Bagaimana caranya? Cuma setelah kita ngobrol gitu, setelah sedikit-sedikit ada penerangan saya supaya bisa menjalankan semua itu dengan cara bisa memanage waktu Bu. Dari sekian banyak opsi yang Ibu sampaikan, apakah ada skala prioritas Bu untuk solusinya? Untuk skala prioritas itu justru itu saya agak bingung ya Bu, karena dua-duanya itu sangat perlu gitu ya. Antara CGP dengan kesiswaan itu sangat dibutuhkan.
yang satu lagi dengan IGPK itu gitu kan. Mungkin saya nyari opsinya itu supaya yang tadi saya sampaikan itu memanage waktu, memanage pekerjaan. Jadi dengan cara mungkin bekerja sama dengan rekan sejawat lainnya, Bu. Nah, untuk strategi nih Bu ya, kira-kira strategi yang digunakan supaya keduanya itu seimbang bagaimana Bu? Oke, mungkin strateginya sepertinya saya harus fokus kedua-duanya. Pertama itu harus fokus kedua-duanya. Keduanya mungkin yang tadi saya bilang itu Bu, saya ungkapkan kalau misal saya itu harus bisa memanage pekerjaan. Jadi saya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan Bu. Yang dimana selama ini sebelum saya ketemu Bu Ila ya, saya tuh suka nanti aja lah pekerjaan itu, tugas-tugas tuh saya nanti kalau udah mood saya nyantai gitu. Padahal sekarang mungkin strateginya saya harus mencicil dari awal gitu, bagaimana mencicil Bu ya, supaya tidak numpuk Bu ya, dan selesai tepat waktu begitu Bu ya. Iya betul Bu ya. Nah, kira-kira Bu, tindak lanjut setelah pembicaraan kita kali ini apa Bu ya? Tindak lanjutnya saya harus lebih fokus, lebih bisa mengedepankan pekerjaan yang lebih utama. Jadi tidak terbengkalai gitu Bu, yang kira-kira yang dibutuhkan secepatnya saya harus bisa mengerjakannya. Mungkin begitu ya Bu ya. Iya, oke Bu. Nah Ibu, untuk melakukan strategi tadi, kira-kira komitmen yang akan Ibu ambil itu seperti apa Bu? Komitmen yang saya ambil ya itu tadi Bu, mungkin saya tuh harus bisa melakukan semuanya dengan tepat waktu. Ya, dengan tepat waktu berarti Bu ya. Betul. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Itu intinya begitu Bu Ila. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah pertemuan kita kali ini Bu? Alhamdulillah Bu Ila, saya merasa plong, merasa ringan gitu. Semua beban tuh udah mulai memudar gitu Bu. Jadi iya. Alhamdulillah. Baik Ibu, nanti saya tunggu kabar baiknya setelah Ibu melakukan strategi yang tadi sudah Ibu rencanakan. Oke baik, terima kasih Bu Ila. Terima kasih banget ini untuk waktunya udah mau digangguin saya. Iya. Semoga Bu Ila sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin. Sama-sama Ibu. Baik, Saya Ibu juga senang ya bertemu dengan Ibu. Alhamdulillah. Semoga lancar Ibu ya. Amin. Baik Ibu, makasih. Assalamualaikum. Ya, baik Bu Ila, sudah selesai melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah Ibu, Iya. sudah selesai. Tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Nini. Ya, baik. Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi selama coaching, apa saja hal yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian? Ya, dalam Alhamdulillah tadi Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dan saya juga sudah melakukan ya menggali potensi dari Bu Nining untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya Bu. Iya baik, baik Ibu. Sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi pun, di sini Ibu sudah melakukan coaching dengan merujuk kepada alur tirta, sudah tahap demi tahapnya sudah dilalui. Nah, di sini Ibu sudah melakukan coaching dengan mengarahkan untuk mencari sebuah rencana aksi dari coach saya tadi. Kemudian Ibu sudah mulai menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach, rencana yang akan dilakukan seperti apa, dan tidak lupa tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa itu sudah pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian Ibu mendengarkan juga secara aktif, secara penuh, ekspresinya juga jadilah komunikasi yang baik antara Ibu dengan coach tadi. Nah sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching ini? Iya, saya berharap mudah-mudahan ke depan saya lebih baik lagi, tentunya memang dengan saya mendalami alur tirta Ibu. Iya. Oke, itu harapan kita semua ya Bu ya. Semoga pada kesempatan lain kita bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih maksimal lagi. Kita bisa menjalankan alur tirtanya dengan baik dan bisa menghasilkan sebuah solusi tentunya untuk coaching yang kita hadapi. Terima kasih Bu Ila atas kesempatannya. Sama-sama Ibu.
Demikian penampilan demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bergerak. Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.